Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman bersama saya. Nah, di sini kita akan menganalisis suatu problem yaitu error correction methods. Nah, apa sih error correction? Error correction adalah mengoreksi atau persimpangan pada hasil pengukuran suhu agar nantinya hasilnya itu lebih akurat dan eh, lebih mendekati suhu sebenarnya. Nah, di sini kita mempunyai problem pengukuran suhu dengan sensor DHT11. Nah, untuk data percobaan pertama menggunakan sensor suhu DHT11 itu mendapatkan hasil 10 Celcius. Tapi di suhu sebenarnya itu ada 11 Celcius. Kemudian untuk data percobaan kedua menggunakan sensor DHT11 mendapatkan 11 Celcius. Di suhu sebenarnya mendapatkan 12. Nah, gimana caranya sensor tersebut tuh lebih akurat atau lebih mendekati suhu referensi atau suhu sebenarnya tanpa mengganti sensor tersebut. Nah, di sini kita dapat menggunakan metode regresi linear ya. Metode regresi linear adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan mencari garis lurus yang paling sesuai di antara data tersebut. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan regresi linear, untuk kelebihannya sendiri itu sederhana dan mudah diterapkan. Kemudian ada robust untuk data yang sedikit, kemudian efisien untuk hubungan linear, dan lebih stabil. Untuk kekurangan sendiri, akurasi terbatas pada data non linear, kurang akurat untuk data yang kompleks. Nah, untuk model regresi linear menggunakan persamaan Y sama dengan AX plus B, di mana Y adalah suhu yang terbaca oleh sensor, X adalah suhu referensi, dan A adalah kemiringan atau slope ya, dan B adalah intercept. Nah, untuk langkah-langkah perhitungannya kita dapat menghitung rata-rata X-nya ya, rata-rata suhu referensinya terlebih dahulu. Nah, kita jumlahin dulu yang ini ya, suhu referensinya 11 tambah 12, 13. Kemudian dibagi dengan N atau banyaknya jumlah data yaitu 10. Kalau jika sudah, kita dapat menghitung rata-rata Y. Y aksen sama dengan Y ini kan tadi kan suhu yang terbaca oleh sensor. Ini ya teman-teman. Tambahin dulu di total. Jika sudah dibagi dengan N. Banyaknya jumlah data. Nah, dapatkan 17,8. Jika sudah, kita dapat menghitung selisih X min X aksen dan Y sama, maaf, Y min Y aksen serta kuadratnya. Nah, untuk mencari X min X aksennya ini, kita dapat mengurangi ya. Ini kan X tadi kan suhu referensi ya teman-teman. Nah, X ini suhu referensi dikurangi dengan rata-rata suhu referensi. 11 dikurangi dengan yang kita hitung tadi 19,26. Yang hasilnya itu min 8,26. Jika sudah kita dapat menghitung Y min Y aksen. Y ini adalah suhu yang terbaca oleh sensor. Untuk Y aksennya ini adalah rata-rata suhu yang terbaca oleh sensor. Di 10 dikurangi dengan 17,8. Yang hasilnya itu min 7,8. Jika sudah, kita dapat mengkalikannya ya. Min 8,6 dikalikan min 7,8. Nah, min X aksen dikalikan Y min Y aksen. Nah, itu ya. Kalikan, kemudian mendapatkan hasil 64,428. Kemudian kita cari kuadratnya ya. X min X aksen kuadrat. Nah, ini ya yang di kuadratin ya. X min X aksen. Min 8,26 dikuadratin. Yang hasilnya 68,2276. Jika sudah, untuk caranya tuh seperti itu ya teman. Untuk menghitung ini eh, ke bawahnya ya, sama seperti yang tadi yang dicontohkan ini. Nah, jika sudah, kita dapat menghitung kemiringan. Nah, untuk rumusnya sendiri, A sama dengan sigma X min X aksen dibagi dengan sigma X min X pangkat 2. Kita jumlahin dulu yang ini 64,428 ditambah 49,368 dan seterusnya. Total
yang mendapatkan 295,12. Kemudian kita jumlahin X aksen pangkat 2. Nah, 68,2276 ditambah 52,7076 dan seterusnya ya. Dapatkan hasil 326,284. Jika sudah kita dapat memasukkan hasilnya ke dalam rumus ya. 295 dibagi 326 yang hasilnya itu 0,9044. Baru kita dapat menghitung intercept B ya. B sama dengan Y aksen, jadi suhu referensi ya teman-teman. Nah, maaf, itu adalah suhu yang terbaca oleh sensor, rata-ratanya ya. Rata-rata eh, kemudian dikurangi dengan A kali X aksen, yaitu suhu referensi. Nah, Y aksennya tadi kan 17,8 dikurangi dengan A untuk kemiringannya, 0,904 dikalikan dengan X aksennya rata-rata 19,26 rata-rata suhu referensi. Nanti jadinya tuh 0,3813. Ya sudah, kita untuk persamaan regis linearnya Y sama dengan A X plus B. Y 0,904 nih dari kemiringannya atau slope, X plus B interceptnya 0,3813. Nah, untuk mendapatkan suhu sebenarnya suhu Y kita dapat mengganti ruas ya teman-teman. Seperti ini, X sama dengan Y min 0,3813 dibagi dengan 0,9044. Nah, kita juga dapat menghitungnya dengan secara manual. Nah, ini bisa juga langsung dimasukkan program ya teman-teman. Misal kita hitung manual ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil pengukuran oleh sensor setelah dikoreksi. Nah, Y ini adalah suhu yang terbaca oleh sensor. Misal ya 10 dikurangi 0,3813 dibagi dengan 0,9044. Nah, nanti hasilnya tuh 10,63. Nanti untuk mencari sensor yang setelah hasil pengukuran oleh sensor setelah dikoreksi seperti itu ya teman-teman. Dicari satu-satu. Jika sudah kita dapat menghitung MSE-nya ya, mean square error. Nah, untuk rumusnya MSE sama dengan 1/n banyaknya jumlah data dibagi kali sigma I sama dengan 1 XI kurangi YI pangkat 2. X adalah suhu ideal dan Y adalah hasil pengukuran sebelum atau setelah dikoreksi. Dan N adalah jumlah data. Nah, untuk perhitungan MSE-nya tuh yang sebelum MSE sebelum 1/n banyak jumlah data 11 ini adalah suhu referensi dikurangi dengan suhu sebenarnya di pangkat 2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini mendapatkan 2,496. Kemudian jika sudah kita dapat menghitung MSE sesudah dikoreksi. Ini harusnya ada tipe ya ini ya. 1/n ya harusnya. 1/n jumlahnya banyak data. 11 ini adalah suhu referensi dikurangi 10,63 ini adalah suhu yang telah dikoreksi tadi ya. Yang kita cari. Nah, yang ini. Nah, mendapatkan 0,814. Jadi, untuk MSE sebelum dikoreksi itu 2,496, MSE sudah dikoreksi itu adalah 0,0814. Nah, untuk visualisasinya bisa dilihat ya teman-teman. Nah, yang berwarna hijau ini adalah sensor di atas 11 yang sebelum dikoreksi. Yang berwarna biru ini adalah suhu sebenarnya. Nah, bisa dilihat untuk selisihnya tuh lumayan ya teman-teman. Lumayan banyak ya. Nah, yang merah ini adalah suhu yang terkoreksi. Nah, mendekati suhu sebenarnya ya teman-teman. Kita juga dapat menggunakan metode interpolasi polinomial. Nah, interpolasi polinomial ini adalah metode dalam matematika dan analisis numerik yang digunakan untuk menemukan fungsi polinomial yang melewati sejumlah titik data tertentu.
Nah, untuk tujuan utama interpolasi polinomial adalah untuk membangun sebuah polinomial Px derajat n-1 di mana n adalah jumlah titik data yang melalui titik data yang diberikan. Nah, untuk kelebihan metode interpolasi polinomial, akurasinya itu tinggi untuk data yang ada, kemudian fleksibel dalam menangkap pola nonlinear. Kemudian untuk kekurangannya itu kompleksitas tinggi, rentan terhadap overfitting, kemudian oscillation atau range phenomenon. Nah, ini untuk sampelnya kita menggunakan 6 sampel ya teman-teman. Untuk polinomial interpolasi Lagrange adalah P dalam kurung X tutup sama dengan Y1 kali L1X plus Y2 kali L2X plus Y3 kali L3X. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita substitusi nilai titik data ke dalam rumus. Yang pertama kita dapat menghitung L1X, kemudian sudah kita dapat menghitung L2 dan hitung L3. Nah, untuk langkah keduanya, mensubstitusi nilai YI ke dalam PX. Kemudian menyederhanakan 11 kali L1X. Seperti ini ya teman-teman. Menyederhanakan 12 kali L2X. Menyederhanakan 13,5 kali L3X. Kemudian untuk langkah ketiga itu menggabungkan semua bagian untuk mendapatkan PX-nya. Nah, untuk ini polinomial interpolasi yang mendekati sebenarnya ini ya, kita dapat memasukkan ke dalam program. Nah, di sini untuk visualisasinya ya, yang berwarna hijau ini adalah sensor DHT11, sensor yang sebelum dikoreksi. Yang berwarna biru-biru ini adalah sensor yang sebenarnya. Oh maaf, suhu sebenarnya. Dan yang berwarna merah ini adalah suhu yang terkoreksi. Nah, di sini suhu terkoreksi dan suhu sebenarnya itu jadinya itu jadi satu. Nah, di mana dalam menggunakan metode interpolasi polinomial ini sangat akurat ya teman-teman. Kemudian kita bandingkan kedua metode tersebut. Nah, untuk aspek akurasi, metode regresi linear itu tinggi untuk hubungan linear, menggunakan metode interpolasi polinomial tinggi untuk semua titik data yang ada. Kemudian untuk aspek kompleksitas, untuk metode regresi linear rendah. Untuk metode interpolasi polinomial itu tinggi ya. Kemudian untuk aspek ketahanan terhadap overfitting, metode regresi linear itu sangat tahan terhadap overfitting. Kemudian untuk metode interpolasi polinomial itu rentan terhadap overfitting. Kemudian untuk aspek kemampuan generalisasi, untuk metode regresi linear itu baik, terutama untuk data di luar rentang. Kemudian untuk metode interpolasi polinomial itu kurang baik, terutama untuk data di luar rentang dan seterusnya ya. Nah, untuk kesimpulannya tuh, jika tujuan utamanya adalah untuk memperoleh model kalibrasi yang efisien dan stabil dan mudah digeneralisasi, maka regresi linear adalah pilihan yang lebih efisien. Namun, jika diperlukan akurasi yang tinggi pada data yang spesifik dan kompleksitas non-linearnya penting, interpolasi polinomial bisa menjadi pilihan yang lebih akurat, meskipun dengan resiko overfitting dan kestabilan yang rendah. Nah, secara keseluruhan, regresi linear adalah metode yang lebih efisien dan direkomendasikan dalam kasus kalibrasi sederhana seperti ini ya. Terutama karena sensor di atas 11 adalah sensor low cost yang biasanya tidak memerlukan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Sekian dulu dari saya. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.